Jika ada seorang muslim sengaja melakukan perbuatan haram di bulan-bulan hurum, maka boleh jadi potensi dosanya itu bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Sebaliknya, para ulama juga mengomentari jika ia berbuat perbuatan yang mulia, maka boleh jadi pahalanya pun 2 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Al-Muharram bukan sekedar menunjuk kepada waktu, bulan pertama di tahun Hijriah. Lebih daripada itu, Al-Muharram memberikan kesan pembelajaran kepada kita agar mampu mentransformasikan diri menjadi lebih baik, lebih soleh dengan memulai meninggalkan segala yang dilarang, yang diharamkan oleh ajaran Islam. Lebih tepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, bulan Al-Muharram termasuk 1 dari 4 bulan yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran di surah ke-9 At-Taubah di ayat 36, termasuk rangkaian bulan-bulan yang disebut dengan hurum. Lebih tepatnya bulan untuk melatih kita menjadi lebih baik dengan cara meninggalkan segala yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang tidak menempat. Mata mestinya memandang yang baik, tidak menempat pandangan itu dengan memandang yang tidak baik. Lisan mestinya bertutur yang baik karena lisan diciptakan untuk berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merasa yakin dengan Allah dan akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisannya untuk bertutur yang baik. Bila tak mampu, cukup diam. Maka ketika lisan digunakan untuk bertutur yang tidak baik, itu namanya tidak menempat. Segala yang tidak menempat itu disebut dengan perbuatan zulmun. Orangnya, pelakunya disebut dengan zalim. Untuk itu Allah berfirman di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan Allah sejak mencipta langit dan bumi itu berjumlah 12 dalam setahun. Dari 12 jumlah bilangan bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang haram, segala yang terlarang. Sehingga dengan meninggalkan yang salah, yang soleh diharapkan bisa naik ke permukaan. Sehingga berwujud segala bentuk sifat mulia dan akhlak yang terpuji. 4 bulan ini diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha mutawaliyat." 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan yang pertama yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan yang keempat, Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, serta bulan ke-7 yaitu Rajab yang diagungkan suku Mudhar, terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dan bulan Sya'ban yang ke-8. Bulan Al-Muharram ini diisyaratkan oleh Nabi termasuk bulan hurum. Di Quran ditegaskan dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah petunjuk Allah yang benar, yang lurus, yang melatih kita agar tidak terjebak pada segala yang terlarang, yang mengarahkan manusia pada keburukan. Maka jangan pernah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya saat masuk momentum untuk berlatih itu. Lebih tegasnya, jangan pernah melanggar ketentuan dengan mengerjakan yang haram di bulan-bulan latihan itu. Bulan ini khusus untuk berlatih meninggalkan yang haram. Maka jangan lakukan yang haram. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahkan sampai menegaskan, jika ada seorang muslim sengaja melakukan perbuatan haram di bulan-bulan hurum, maka boleh jadi potensi dosanya itu bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Sebaliknya, para ulama juga mengomentari jika ia berbuat perbuatan yang mulia, maka boleh jadi pahalanya pun 2 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Maka dianjurkan di bulan Al-Muharram meningkatkan banyak amal saleh. Bisa dengan meningkatkan salat, meningkatkan infak, meningkatkan doa,
meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, dan bila mampu mengumpulkan itu semua, maka kerjakan satu amalan yang berpotensi mengumpulkan keseluruhannya, yaitu puasa. Sangat dianjurkan puasa di bulan-bulan hurum dan disukai oleh Nabi SAW. Karena itu, boleh silahkan perbanyak puasa di bulan Al-Muharram ini. Perbanyak artinya boleh setiap hari. Boleh mengambil yang belum terbiasa sehari, bagi yang tidak pernah puasa di luar Ramadan, mungkin jadi banyak. 2 hari, 3 hari, 4 hari, semampu yang bisa kita kerjakan. Namun esensinya dengan puasa itu hasilnya mampu merubah kita meninggalkan segala yang haram. Biasanya kalau sudah puasa, sholatnya meningkat, bacaan Qur'annya makin rajin, infaknya makin baik, dan puncaknya membimbing kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Muharram. Silahkan kita optimalkan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemuliaan, dan dengan itu mengantarkan kita pada ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.